Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Patombe, NIM 200141404, kelas 3B PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pembelajaran PKN SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan, nilai, norma, dan moral pada pembelajaran PKN SD. Pendidikan kewarganegaraan di SD merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter peserta didik apabila diterapkan pada usia dini. Karena tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk menciptakan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pendidikan kewarganegaraan, guru harus bisa menanamkan kepada siswa nilai moral sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang memiliki sikap disiplin, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai sesama, peduli terhadap lingkungan, memiliki rasa tanggung jawab, dan sikap religius. Selanjutnya, nilai pembelajaran PKN SD. Pengertian nilai. Nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Pendidikan nilai merupakan pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Adapun nilai-nilai yang ditanamkan pada diri siswa yaitu yang pertama nilai moral, yang kedua nilai perjuangan, dan yang ketiga nilai sosial. Pelaksanaan pendidikan nilai dapat menggunakan jenjang afektif berupa penerapan nilai, penanggapan nilai, penghargaan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakterisasi nilai. Salah satu contoh penerapan nilai yaitu gotong royong. Jika gotong royong dimaknai sebagai nilai, maka akan lebih bermakna apabila nilai-nilai gotong royong tersebut telah menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bagi seseorang baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, norma. Norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Norma biasa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada ajaran agama tertentu. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan petunjuk yang berasal dari akhlak atau hati nurani dari manusia itu sendiri tentang apa yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan petunjuk hidup yang mengajarkan seseorang agar bersifat sopan terhadap orang lain sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan kumpulan petunjuk hidup tentang perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan himpunan petunjuk hidup atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri norma yaitu yang pertama,
umumnya tidak tertulis kecuali norma hukum. Yang kedua, merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, ditaati bersama. Yang keempat, bagi pelanggar akan diberi sanksi. Yang kelima, mengalami perubahan. Selanjutnya, fungsi norma. Yang pertama, menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang ketiga, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat, membantu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, implementasi norma. Penerapan norma dalam diri siswa sekolah dasar sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang baik. Sikap saling menghargai dan menghormati itu merupakan sikap yang sangat penting untuk bisa ditanamkan di dalam diri siswa sejak usia dini. Adapun implementasi norma pada siswa sekolah dasar yaitu mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, bersikap sopan santun terhadap siapapun, menghargai orang yang lebih tua, selalu berkata jujur dalam hal apapun, dan berbicara yang baik atau tidak berbicara yang kasar. Selanjutnya, moral pembelajaran PKN SD. Moral adalah ajaran mengenai baik atau buruknya suatu perbuatan atau perilaku serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan, seseorang dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku. Kemudian, bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Adapun tujuan moral, yang pertama yaitu untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat dalam diri seseorang. Yang kedua, sebagai landasan manusia agar bersikap dan bertindak yang didasari nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu untuk menciptakan kehidupan manusia untuk lebih bahagia, baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, macam-macam moral. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan berdasarkan agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Yang kedua yaitu moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat merupakan semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu moral, etika, dan kesusilaan. Moral, etika, dan kesusilaan merupakan semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Yang keempat yaitu moral, disiplin, dan hukum. Moral, disiplin, dan hukum yaitu segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah nilai, norma, dan moral merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan pada pendidikan, apalagi di pendidikan sekolah dasar, untuk menanamkan sikap dan perilakunya sejak dini. Nilai, norma, dan moral diajarkan kepada peserta didik
agar mereka dapat berperilaku dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai, norma, dan moral dapat diajarkan kepada siswa sekolah dasar dengan contoh yang sederhana, seperti kita mengajarkan siswa agar membuang sampah pada tempatnya, menyelesaikan tugas tepat waktu, beribadah tepat waktu, bersikap sopan santun terhadap sesama, menghargai orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Semoga itu dapat bermanfaat, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.